Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galau lagi, Mas. Kalau lagi, Ustaz. Subhanallah. Kenapa hidup antum dipenuhi dengan kegalauan, Ya, Mas? nggak tahu. Pada hidup udah susah nih, Ustaz. Makin susah aja. Makin susah aja, Ustaz. Ya Allah. Ya, gimana? Masya Aduh, Allah. 12 hari lagi Ramadan, Ustaz. Ramadan ya. Iya kan? Kan Ya. harusnya bersyukur mau Ya. masuk Ramadan. Ya seharusnya begitu, Ustaz. Tapi ya gimana, Ustaz? Belum ada persiapan, belum apa. Kok ini udah Ramadan lagi gitu loh, Ustaz. Oh, persiapan nyiapin THR buat karyawan atau Ya, belum ada karyawan, Ustaz. Oh, iya. Masih kerja sendiri, Ustaz. Udah doanya aja, Ustaz, mudah ada karyawan Amin besok. ya rabbal Iya, alamin. Ustaz. Iya. Gimana, Baik, Ustaz? Ramadan sudah di depan mata ya. Iya. 12 hari lagi. Artinya bahwa kita harus mempersiapkan sejak hari ini. Kalau kemarin kita masih lalai dan lupa, paling enggak kita harus sudah mempersiapkan sejak hari ini. Kita lihat dulu para ulama, kalau mereka sudah masuk bulan Sya'ban, ingat Sya'ban ya, Iya. sekira-kira itu kejadiannya masuk bulan Sya'ban itu sekitar 16 hari yang lalu ya, mereka sudah meninggalkan perdagangan mereka, menutup toko-toko mereka, sudah mulai baca Al-Quran, memperbanyak puasa sunnah, sudah mulai mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla, mengencangkan ikat pinggang mereka. Mereka sadar momentum Ramadan adalah momentum untuk meningkatkan iman takwa mereka. Momentum Ramadan momentum untuk menghapus dosa mereka. Momentum Ramadan adalah momentum untuk mendapatkan surga yang Allah janjikan. Maka kalau sudah bulan-bulan kayak gini nih, ini masa-masa krusial. Kalau kita bisa mempersiapkan Ramadan di bulan Sya'ban, maka kita akan mendapatkan Ramadan yang paling indah dalam hidup kita. Masya Allah. Tapi kalau kita nggak bisa mempersiapkan dengan baik, Ramadannya ya ambiar. Ya biasa-biasa aja ya. Biasa aja. Ramadan ya tetap nggak puasa. Nih. Ramadan sholatnya tetap bolong-bolong. Ramadan tetap suka di majelis ghibah, ngomongin orang. Gibah ya, Ustaz. Ramadan ya biasanya sebelum Ramadan main game, habisin waktu main game. Kemudian pas Ramadan juga ngabisin waktu juga buat main game misalnya. Gak bisa memanfaatkan momentum. Maka lihat para ulama dulu, momentum yang ada di hadapan mereka maksimalkan dengan sebaik mungkin. Apalagi kita nggak pernah tahu bahwa bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Kalau kita menyanyiakan Ramadan tahun ini, ternyata Ramadan tahun ini Ramadan terakhir kita, maka sungguh di akhirat kelak kita menjadi orang yang paling sedih, orang yang paling merasa menyesal. Kenapa kemarin di Ramadan itu saya nggak baca Quran? Ya. Kenapa Ramadan kemarin saya tidak menjaga puasa saya? Kenapa Ramadan kemarin saya tidak menyibukkan hal-hal dengan yang positif, bermanfaat? Kenapa Ramadan kemarin saya tidak menginfakkan harta saya? Maka ini momentum, Mas. Momentum yang belum tentu akan berulang lagi dalam hidup kita. Baik. Maka dari itu sebagaimana kata Bang Sandi itu, gercep, geber, gaspol. Ini waktunya. Gerak cepat, siapkan semuanya untuk menghadapi bulan Ramadan. Bahkan nasihat guru-guru kita, nasihat orang-orang soleh itu, mereka biasanya sebelum Ramadan mereka sudah menyiapkan semua bahan makanan untuk ke bulan Ramadan. Dengan harapan ketika Ramadan mereka tidak lagi keluyuran. Ramadan keluyurannya di mall, apalagi kan mall kan biasanya ngasih diskon-diskon tuh, ya kan. Mereka sudah siapkan semuanya. Jadi misalnya pas bulan Ramadan kita mau ada rencana mau mudik misalnya, atau yang tadi katanya dilarang itu ya, tapi mau curi-curi berangkat lebih awal, curi start ya. Kalau mau curi start silahkan. Tetapi biasanya kalau orang pas mau mudik biasanya kan ke bengkel dulu tuh. Pastikan mobilnya dalam keadaan fit. Maka itu kita harus bisa pastikan itu sebelum Ramadan. Kita servis mobil di bulan Sya'ban seperti sekarang ini, supaya pas Ramadan kita nggak habiskan waktu kita di bengkel. Betul. Kemudian di bulan sebelum Ramadan mereka sudah kumpulkan bahan makanan yang bisa mereka makan untuk di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan tidak sibuk untuk pergi ke pasar.
kalau Lebaran butuh baju baru misalnya untuk anak-anaknya, cari sebelum Ramadan. Jadi cari sebelum Ramadan, karena Ramadan adalah perlombaan. Orang ngejar dunia saja berlomba-lomba di bulan Ramadan, ngasih diskon, potongan, cashback dan sebagainya. Coba nanti lihat di marketplace, pasti lomba-lomba ngasih gitu. Betul, Ustaz. Melalaikan kita. Maka dari itu siapkan semuanya sebelum Ramadan. Yang pasti gercep, kemudian geber, ibaratnya orang naik motor itu digeber. Gaspol ya. Geber itu ya, kemudian setelah itu digaspol. Geber itu adalah ketika orang itu ibaratnya pakai gas spontan dari kondisi statis berhenti, tahu-tahu langsung melesat, namanya geber. Kemudian gaspol, kalau sudah lari digaspol, jangan kasih kendor. Itu pas Ramadan kayak gitu. Karena sungguhnya kita nggak pernah tahu ini Ramadan terakhir atau bukan. Dan kita harus betul-betul takut kepada Allah Azza wa Jal, apalagi kita hidup di akhir zaman, fitnah semakin besar. Ya'ti zamanun ala ummati al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala jamurati minan nar. Akan datang satu zaman di mana orang yang berpegang dengan agamanya sebagaimana orang memegang bara api. Bara api itu kalau dipegang itu panas. Kalau tetap dipegang, tangan kita akan kebakar. Lepuh, Ustaz. Lepuh. Tapi kalau dilepas, maka kita nggak akan dapat cahaya untuk menerangi jalan kita. Sama juga orang pegang agamanya. Itu berat, butuh perjuangan. Apalagi kita hidup di akhir zaman di mana berpegang dengan agama itu butuh perjuangan. Orang yang rajin ke masjid dibilang good looking gitu ya. Dan ini adalah mereka bibit-bibit radikalisme. Ada yang bilang kayak gitu. Betul, pernah dengar tuh, Ustaz. Orang yang rajin ngaji dibilang fundamentalis. Ini menunjukkan bahwa semakin sulit bagi kita berpegang dengan agamanya. Orang-orang yang mabok-mabokan dibilang gaul. Orang yang hobi berzina dibilang keren. Dan sebagainya. Dunia sudah terbolak-balik seperti ini. Maka sekali lagi kita punya momentum bagus banget ini. Dan tidak ada pilihan lagi kecuali kita 3G. Gercep, geber, gaspol. Jadi nggak usah galau lagi. Fokus pada Ramadan ini. Mulai kita baca Quran. Kalau target kita di bulan Ramadan itu bisa khatam 2 kali, otomatis di bulan Ramadan kita 1 hari harus 2 juz. Masya Allah. Ya kan? Kalau kita 1 hari 2 juz di bulan Ramadan, kalau supaya target itu bisa terpenuhi, maka di bulan Sya'ban ini minimal kita 1 hari 1 juz. Imam Syafi'i, imam kita, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikabarkan bahwa beliau di bulan Ramadan beliau menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Artinya dalam sehari beliau khatam sekitar 12 juz. Dan itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang tidak melakukan persiapan sama sekali. Dan semoga Allah berikan kita kekuatan, kesiapan lahir dan batin untuk bisa memasuki bulan Ramadan. Ya, mulai latihan dari sekarang. Hal-hal yang gak ada manfaatnya kita tinggalin. Hal-hal yang tidak ada kemaslahatan jangan kita lakukan. Siapkan diri kita fokus untuk menjemput datangnya bulan Ramadan. Siap, Ustaz. Jadi tambah semangat nih saat dengarnya. Jadi semangat lagi nih, Ustaz. Iya, Masya Allah. Gaspol pokoknya. Jadi bukan sampai pulang ke rumah gaspol, enggak. Iya. Kalau ini pulang ke rumah gaspol bahaya, Ustaz. Bahaya. Ya, tetap nyantai aja. Tapi nanti sampaikan ke istri, say, cin misalnya kita gaspol yuk gitu ya. Takutnya kok gaspol nanti istri terima yang lain, Ustaz. Gaspol apa ini? Gaspol apa nih gitu ya. Masya Allah. Subhanallah. Ya, saya khairan, Ustaz, atas nasihatnya. Barakallahu fiik.